Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya dari kelas C2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengantar Kitab Kuning. Materi ini penting untuk dipelajari karena Kitab Kuning merupakan bagian dari tradisi keilmuan Islam yang sudah ada sejak lama dan masih dipelajari sampai sekarang, terutama di pondok pesantren. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian Kitab Kuning, isi atau materi yang dibahas di dalamnya, sejarah perkembangannya, serta tradisi pembelajarannya di pondok pesantren. Harapan saya setelah presentasi ini, kita dapat memahami bahwa Kitab Kuning bukan hanya buku lama, tetapi sumber ilmu yang sangat berharga bagi umat Islam. Yang pertama, kita akan membahas pengertian Kitab Kuning. Kitab Kuning adalah sebutan untuk kitab-kitab klasik karya ulama terdahulu yang umumnya ditulis menggunakan bahasa Arab. Disebut Kitab Kuning karena pada zaman dahulu banyak dicetak di atas kertas warna kuning. Selain itu, kitab ini biasanya ditulis tanpa harokat sehingga membutuhkan kemampuan khusus untuk membacanya. Karena itu, santri yang mempelajari Kitab Kuning harus memahami ilmu alat seperti nahwu dan syarab agar dapat membaca serta memahami isi Kitab Kuning dengan benar. Kedua, kita akan membahas mengenai isi Kitab Kuning. Isi Kitab Kuning sangat beragam dan mencakup banyak cabang ilmu keislaman. Contohnya yaitu fikih membahas hukum ibadah dan muamalah, tafsir yang menjelaskan makna Al-Quran, hadis yang berisi perkataan dan perbuatan Rasulullah, tauhid yang membahas keimanan, tasawuf yang membahas akhlak dan penyucian jiwa, serta nahwu sorof sebagai dasar tata bahasa Arab. Jadi, Kitab Kuning menjadi sumber penting dalam memahami ajaran Islam secara mendalam. Kita akan membahas yang ketiga tentang Kitab Kuning, sejarah Kitab Kuning. Kitab Kuning mulai berkembang sejak masa para ulama besar di Indonesia. Banyak ulama menulis karya-karya penting yang kemudian dipelajari dari generasi ke generasi. Kitab-kitab tersebut masuk ke Indonesia melalui para ulama dan penyebar Islam, lalu berkembang di pondok pesantren. Sejak saat itu, Kitab Kuning menjadi bagian utama dalam pendidikan pesantren dan digunakan sebagai bahan belajar hingga sekarang. Kita akan membahas yang keempat mengenai tradisi pembelajaran di pondok pesantren. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk mempelajari Kitab Kuning, yakni yang pertama adalah bondangan. Biasanya kiai membaca kitab lalu menjelaskan maknanya, sementara santrinya menyimak dan mencatat apa yang dijelaskan kiai tersebut. Yang kedua adalah sorogan. Biasanya santri membaca langsung di depan hadapan guru atau kiai, lalu guru atau kiai membenarkan jika ada kesalahan di santri tersebut. Yang ketiga adalah musyawarah, yaitu diskusi antar santri untuk membahas isi kitab dengan kiai atau guru. Dan selain itu, ada juga metode hafalan, terutama untuk kaidah-kaidah Islam yang penting. Metode-metode ini menunjukkan bahwa pembelajaran Kitab Kuning tidak hanya membaca, tetapi juga melatih pemahaman, kedisiplinan, dan adab kepada guru. Di era sekarang, Kitab Kuning juga mulai dipelajari melalui media digital seperti YouTube, seperti aplikasi PDF, dan pembelajaran online. Ini juga menunjukkan bahwa tradisi lama dapat berjalan bersama dengan seiring perkembangan zaman dan digital. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Kitab Kuning adalah karya klasik ulama yang memiliki nilai ilmu yang sangat tinggi. Kitab ini membahas berbagai ilmu agama dan menjadi pedoman penting di lingkungan pesantren. Dapat disimpulkan bahwa Kitab Kuning merupakan warisan intelektual Islam yang sangat berharga. Selain menjadi sumber pelajaran agama, Kitab Kuning juga menjadi tradisi keilmuan Islam. Oleh karena itu, Kitab Kuning perlu dipelajari dan dilestarikan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital saat ini. Kitab Kuning juga menjadi bukti bahwa Islam memiliki tradisi keilmuan yang kuat dan terus berkembang dari masa ke masa.
Sebagai generasi sekarang, kita perlu menjaga dan melestarikan warisan tersebut. Dengan memahami kitab kuning, kita bisa menghargai perjuangan para ulama dan menyebarkan ilmunya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.